es my daughter! Es dia! Luluh lantak hati Andrea Ortuno, istri pelatih sepak bola putri klub Valencia Spanyol Fernando Martín Carreras ini tak kuasa lagi berdiri. Suami yang sangat dicintai ditemukan, namun dalam kondisi tak bernyawa dan sangat mengenaskan. Ya, akhirnya jenazah Fernando Martín ditemukan tim SAR Minggu sekitar pukul 8.47 waktu Indonesia Tengah saat melakukan penyisiran di perairan sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saat ditemukan korban dalam kondisi mengapung. Selamat siang, dapat kami laporkan dari hasil identifikasi yang telah dilaksanakan oleh kepolisian dan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo. Dapat kami sampaikan bahwa memang betul itu adalah salah satu dari korban yang mengalami kapal tenggelam KM Putri Sakinah 2 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martín Carreras Fernando, di mana jenis kelamin laki-laki dengan umur 44 tahun. Miris sekali. 6 hari lalu, Andrea harus menerima kenyataan putri yang sangat dicintainya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tangis pun pecah, pertanda hati teraniaya. Es my daughter! Es dia! Impian menikmati liburan akhir tahun di alam indah dan laut Labuan Bajo justru jadi malapetaka. Bahkan serasa kiamat bagi Andrea, karena tak hanya kehilangan suami, akan tetapi ia juga kehilangan 3 buah hatinya. 1 anak ditemukan tewas, 2 lainnya belum ditemukan. Polisi dan tim SAR akan memperpanjang pencarian hingga 7 Januari mendatang. Andrea dan keluarga ikut jadi penumpang KM Putri Sakinah yang mengalami kecelakaan di kawasan Selat Padar Labuan Bajo 26 Desember 2025 lalu. Andrea berhasil selamat bersama 1 putranya, tapi suami dan 3 anak lainnya hilang tertelan ombak. Baru hari Minggu kemarin, jenazah suami tercinta ditemukan. Awal tahun 2026, Sandra Dewi mendadak bikin geger media sosial. Gimana tidak geger? Sandra ketahuan liburan Natal dan Tahun Baru keluar negeri bersama anak dan keluarga besarnya. Hal ini bermula ketika salah satu netizen mengaku melihat Sandra dan keluarganya di Terminal 3 Bandara. Ketemu Sandra Dewi di Terminal 3 Bandara. What? Masih bisa dia jalan-jalan keluar negeri? Hahaha, bareng sama anak dan keluarganya. Melihat hal ini, netizen sejagat maya pun auto terheran-heran. Pasalnya, mengapa Sandra masih bisa melancong ke luar negeri, padahal sang suami tengah mendekam di penjara dan sudah dimiskinkan pemerintah setelah terbukti korupsi dengan kerugian 300 triliun. Momen liburan Sandra dan anak-anaknya keluar negeri nyatanya bukan cuma sekali. Beberapa waktu lalu ketika Harvey baru divonis 6,5 tahun penjara atas kasus korupsi, Sandra dan anak-anaknya juga sempat terciduk pergi liburan ke Singapura. Dalam foto yang beredar di media sosial, Sandra diduga mengenakan pakaian krem, topi hitam, dan kacamata hitam. Genap 1 bulan Epicus Nandar berpulang, Karina Ranau ternyata masih belum bisa mengikhlaskan kepergian suami tercinta. Ya, hampir tiap hari, Karina selalu pergi ke makam almarhum sang suami, bahkan di malam hari saat hujan deras. Momen itu ia unggah di media sosial dengan caption menyentuh perihal rasa rindunya kepada sang suami. Namun unggahan itu bukannya menuai simpati, tapi malah panen hujatan. Karina dinilai terlalu berlebihan hingga dituding kena gangguan mental. Lama-lama lebay nih orang, kalaupun ke makam suami juga gak harus selalu diposting kali. Gak usah berlebihan Bu, ikhlaskan dan doakan. Hujatan netizen sebenarnya bukan baru sekali. Dari awal almarhum meninggal, Karina sudah sering dinilai terlalu berlebihan. Padahal tidak ada yang tahu sedalam apa luka hati Karina ditinggal sang suami. Jadi wajar jika Karina naik pitam dan membalas nyinyiran netizen dengan kata-kata yang menohok. Ibu 1 orang anak ini bahkan mengunggah foto salah satu netizen yang menghujatnya. Orang-orang bilang
Aduh lebay banget sih. Ini udahlah, udah mati juga, udah ini juga lebay banget apa-apa dikontenin ini. Saya nggak peduli. Mungkin suatu saat mereka akan merasakan apa yang saya rasakan, posisi yang seperti saya rasakan saat ini gitu. Kalau untuk tegar seperti orang-orang bilang, ayo bangkit, ayo masih ada Q, masih ada ini. Iya, saya tahu gitu. Cuman nggak bisa langsung berubah seperti apa yang kalian mau gitu. Saya perlu waktu dan perlu proses. Ya, meski dinilai berlebihan, Karina nyatanya tak peduli. Ia akan terus mendatangi makam sang suami, apapun hambatannya. Malahan, makam almarhum jadi tempat paling nyaman untuk Karina. Tak jarang banyak pula kucing yang ikut menemani Karina di makam sang suami. Sebelumnya saya nggak pernah lihat kucing, nggak tahu munculnya dari mana. Saya kesana, tiba-tiba Bun, itu kucingnya pada datang. Saya kaget kan. Saya liatin itu, ini kenapa ya tiba-tiba kok berdatangan ke sini gitu. Terus dianya nempel, ada yang nggak keambil di video itu, dianya nempel-nempel ke saya gitu. Cuman ya udah, mungkin karena papi sayang sama kucing kali atau apa gitu. Mungkin dia nggak ngerti lah, tiba-tiba aja mas. Makanya orang-orang bilang, bawain makanan dong. Saya sempat lihat lah ada komen gitu. Ini ya kedepannya saya tidak tahu. Untuk saat ini sampai detik ini, tempat yang paling nyaman buat saya ya saya kesini, ke tempat ini, ke makam. Dari pagi saya ya cuman sekedar duduk. Kalau saya udah di sini tuh nggak kepikiran apa yang terjadi sekarang mas. Jadi kayak dia lagi ada di sana tuh, lagi ngerjain sesuatu kayak seperti biasa gitu. Makanya saya untuk saat ini saya damai, saya tenang. Saya di tempat ini jadi kayak rumah baru buat saya gitu.